فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, setelah yang terakhir kita dapatkan adalah wa atal mala ala hubbi. Kata beliau, kemudian Allah menyebutkan pihak yang diberi infak. Mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebajikan dan kebaikan darimu dari kalangan sanak kerabat, yang mana mereka adalah orang-orang yang engkau akan merasa sedih hati apabila mereka tertimpa musibah, dan engkau akan bergembira dengan sebab kegembiraan dan keceriaan mereka, yang mana mereka adalah orang-orang yang akan saling membantu, saling menolong dan saling membayarkan diat, yata'aqalun, yaitu memberikan akal, yaitu diat. Kalau ada yang mengalami qatlul khata atau apa, anggota kabilahnya yang saling membantu. Maka barang siapa berbuat baik, ini man atau min, dahilnya min kah ya? Min ahsanil bir, termasuk kebajikan yang paling bagus dan paling mendapatkan taufik adalah yaitu selalu memperhatikan sanak kerabat dengan memberikan kebaikan yang sifatnya adalah hartawi kepada mereka, juga dengan ucapan-ucapan yang baik sesuai dengan kadar kedekatan mereka, yaitu kerabat yang terdekat lebih berhak mendapatkan itu daripada yang jauh, dan juga sesuai dengan keperluan mereka yang paling memerlukan bantuan, yang paling berhak untuk diutamakan. Dan juga orang yang mendapatkan infak adalah anak-anak yatim, yang mana tidak ada orang yang bekerja untuk mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan yang dengan itu mereka akan mencukupi diri mereka sendiri, merasa cukup dari yang lain. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah Ta'ala kepada para hambanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala lebih sayang kepada mereka daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Maka Allah Ta'ala berwasiat kepada para hamba dan mewajibkan kepada mereka untuk berbuat baik di dalam harta benda mereka kepada orang yang kehilangan orang tua mereka, agar mereka itu seperti orang yang tidak kehilangan orang tua, yaitu ada yang mengasuh, ada yang merawat, ada yang mengasihi, dan seterusnya. Dan juga karena balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa merahmati anak yatim dari orang lain, maka anak yatim dia akan dirahmati. Karena boleh jadi sebagian dari kita akan meninggalkan anak sebelum anak itu mampu mandiri, sebelum anak itu balik. Nah, sebagaimana kita pernah merahmati anak yatim orang lain, boleh jadi di antara kita anak yatim kita akan dirahmati oleh Allah melalui sebagian hambanya. Demikian pula orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang hajat dan keperluan mereka membuat mereka tenang, yaitu tak mampu untuk pergi kemana-mana sesuka hatinya.
dan menyebabkan kefakiran itu menghinakan mereka, menyebabkan dipandang rendah dan seterusnya. Inilah masakin. Maka mereka mendapatkan suatu hak yang wajib ditunaikan oleh orang-orang kaya dengan sesuatu yang mampu menolak kemiskinan mereka atau menguranginya sesuai dengan yang dimampui oleh orang-orang kaya tersebut dan sesuai dengan apa yang dimudahkan. Ya, tidak diwajibkan kita menjadikan orang fakir menjadi orang kaya, tapi liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan menginfakkan sebagian dari kelapangan yang dia miliki. Tidak ada beban yang melebihi kemampuan. Demikian pula Ibnus Sabil, yaitu orang asing yang terputus bekalnya bukan di negerinya sendiri. Berarti apa? Ini adalah musafir yang sampai terputus bekal. Tidak seperti pendapat sebagian orang, sekedar musafir tapi duit banyak dikatakan Ibnu Sabil sehingga berhak mendapatkan zakat. Itu salah. Tetapi yang sampai dia itu terputus bekal, tak mampu untuk melanjutkan dan sebagainya, maka Allah memberikan semangat, memberikan penggalaan kepada para hambanya untuk memberikan kepada orang yang seperti ini sebagian dari hartanya yang dengan itu membantu dia di dalam safarnya itu. Karena memang safar itu adalah tempat yang disangka akan menimbulkan hajat, menimbulkan keperluan dan banyak masorif, yaitu banyak, memang perlu banyak, apa istilahnya orang di sini, spend, yaitu keluar duit untuk ini, untuk itu. Tahu-tahu malam-malam dah tak ada bus barangkali, terpaksa cari penginapan. Memang safar perlu banyak keperluan, banyak urusan. Iya, pembelanjaan, ayo tamam, pembelanjaan. Dan kemudian kata beliau, dan wajib atas orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya di negerinya dan mendapatkan rehat, yaitu ketentraman di rumahnya sendiri, rumahnya di sini saja, dan Allah memberikan kepadanya sebagian dari kenikmatannya, yaitu wajib atas dia untuk mengasihani saudaranya yang asing tadi, yang mana dengan sifat ini sesuai dengan kadar kemampuan dia. Bukan kemudian, oh engkau tak punya rumah, saya bagi rumah. Ini tidak sampai wajib yang seperti itu. Tetapi kata beliau, walaupun sesuai kemampuan, walaupun hanya dengan memberikan suatu perbekalan untuk dia, atau memberikan suatu alat untuk membantu safar dia, atau untuk menolak kezaliman yang menimpa dia di negeri asing tersebut, dan yang lainnya, masing-masing membantu sesuai kemampuan. Kemudian yang berikutnya adalah para peminta-minta, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah orang yang terhadang oleh, atau orang yang didatangi oleh suatu hajat yang sampai mewajibkan dia untuk meminta-minta. Seperti orang yang terkena bencana, wajib untuk, yaitu bencananya adalah berupa dia wajib untuk membayar denda jinayah, atau dia tertimpa pajak yang besar dari penguasa, atau boleh jadi dia meminta kepada orang lain untuk memakmurkan kemaslahatan umum seperti masjid. Nah, ini masuk dalam masalah syafaat, bukan apa saya punya masjid, atau saya mau bantu masjid, bangunlah untuk saya, bantulah saya. Nabi tidak mengajarkan demikian ketika membangun Masjid Nabawi. Tapi ini adalah syafaat secara umum, bukan masjid kami, tapi masjid orang lain, masjid muslimin yang dibantu. Nah, yang lain juga seperti itu, membantu masjid yang lain lagi. Jadi bukan untuk yang atas nama dirinya, nanti masuk dalam meminta-minta lagi. Sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, dan yang lain-lain untuk kemaslahatan umum. Baik. Kata beliau, maka orang yang seperti ini, peminta-minta yang seperti ini, dia memiliki hak walaupun dia adalah orang kaya.
Karena apa? Itu tadi untuk membantu kemaslahatan umum, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kalau sebagian memang apa? Menipu, memperkaya diri sendiri, seperti yang disebutkan Syekh Mukbil. Malah mereka yang kaya, ashabul jam'iyat, padahal katanya untuk kepentingan umum. Yang umum cuma dapat sedikit. Baik. Atau seperti yang di Kalimantan itu, kata bendahara yang tobat itu, atas nama apa dulu katanya, seorang janda ditampilkan gambar rumahnya sangat buruk. Tahu-tahu kata dia untuk janda 15%, sisanya yang berapa ya berarti 85% untuk kami panitia yayasan katanya. Ini penipu kalau seperti itu. Naudzubillah. Padahal atas nama janda itu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam pembebasan hamba sahaya. Masuk di dalam perkara ini adalah memang memerdekakan mereka dan juga membantu mereka untuk membebaskan diri sendiri. Termasuk juga adalah memberikan harta kepada mukatab, orang yang telah disepakati membeli dirinya sendiri untuk membayarkan sebagian harta kepada tuannya. Masuk di dalamnya juga yaitu penebusan para tawanan yang ditawan oleh orang-orang kafir, seperti yang di Yaman dulu Syekh Yahya dan lain-lain membayar para ikhwah, terutama para ghuraba dan yang lain-lain, untuk membebaskan mereka dari penjaranya orang-orang Syiah Rafidhah itu. Nah, orang Syiah tidak menawan orang Kristen, tidak menawan orang Yahudi, yang ditawan malah kaum muslimin. Nah, itu yang dikatakan sebagai saudaranya muslimin. Naudzubillah. Tayyib. Atau di tangan orang-orang yang zalim, yang menangkap atau mungkin menawan dan seterusnya, seperti yang terjadi di Hajjah, di sempadan dengan Saudi itu, para perompak yang mereka menawan dan menyiksa orang-orang, memotong tangan mereka untuk yaitu diancam kalau tidak ditebus maka tangannya dipotong. Nah, yang seperti ini perlu dibantu karena statusnya sama dengan apa? Orang-orang yang lehernya terikat. Nah, masuk dalam bab ini wafir riqab. Berarti ayat ini memang cakupannya luas. Kata beliau, dan telah diketahui apa yang Allah berikan di dalam 3 perkara ini, yaitu hasil yang akan Allah Ta'ala berikan atas 3 perkara ini berupa pahala duniawi dan pahala akhirat, yang tidak mungkin untuk diperinci di dalam pembahasan yang seperti ini, yaitu perinciannya adalah dalam kitab-kitab hadis biasanya. Baik. Sampai di sini yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di terkait dengan ayat ini. Kemudian kita masuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Setelah menyebutkan tentang ayat ini, laisal birra dan seterusnya, kata beliau, istamalat hadhil ayatul karimah ala jumalin azimah. Oh, iya ya, siap. Ini putuskah berarti? Atau anak melompatnya salah? Jap. Oh iya, ini ada salah. So ini tergaris 2 malah anak langsung balik ke belakang. Wah betul. Jazakallahu khairan. Tentang wa aqamas sholata wa ataz zakah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kata beliau, ini telah berlalu berulang-ulang bahwasanya Allah Ta'ala menggabungkan antara sholat dan zakat, karena 2 perkara ini adalah ibadah yang paling utama dan paling sempurna, dan pendekatan diri kepada Allah yang paling sempurna. Salam berhamd. Ibadah hati, ibadah badan, dan ibadah harta. Dengan 2 perkara ini, sholat dan zakat, ditimbanglah keimanan seseorang dan diketahui kadar keyakinan yang dimiliki oleh pelakunya. Baik. Kalau sholatnya bagus menunjukkan imannya bagus, kalau zakatnya bagus menunjukkan imannya kuat, dan seterusnya. Kemudian, dan orang-orang yang menunaikan perjanjian yang mereka buat
apabila mereka mengadakan perjanjian. Yang namanya ahad, perjanjian, yaitu iltizam, yaitu kesetiaan atau komitmen, kesetiaan, ketekunan dengan suatu kewajiban yang datang dari Allah atau kewajiban yang datang dari hamba itu untuk dirinya sendiri. Berarti apa? Masuk di dalamnya adalah nazar dan sebagainya. Dia membuat janji dengan Allah. Maka masuk di dalam perkara ini adalah hak Allah semuanya, karena ini bagian dari kewajiban yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Sementara kita sudah berjanji, Allah memang Rabb kita, maka hanya kepadanya kita menyembah. Iya, kita sudah janji kan, buktinya kita mengatakan la ilaha illallah dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu perjanjian kita. Dan Allah menjanjikan pahala yang lebih bagus dan lebih besar daripada ibadah kita. Baik. Karena Allah mewajibkan kepada para hambanya untuk menjalankan seluruh hak-hak Allah tadi, dan agar mereka setia di dalam menunaikannya dan masuk ke dalam perjanjian tadi itu juga, dan mereka masuk ke dalam area perjanjian tadi, perjanjian yang Allah buat di alam ruh para hamba itu juga, dan mereka wajib untuk menunaikannya. Juga masuk ke dalam perkara ini adalah hak-hak para hamba yang Allah wajibkan kepada mereka untuk ditunaikan, dan juga hak-hak yang mana hamba itu mewajibkan dirinya sendiri, seperti apa? Sumpah, nazar, dan sebagainya. Selanjutnya, kebajikan, pelaku kebajikan adalah orang-orang yang bersabar ketika menghadapi kemiskinan. Al-ba'sa ay al-faqar watamam. Ini berarti ba'sa terkait dengan harta. Karena orang yang fakir, dia memerlukan kesabaran dari sisi yang banyak. Iya, dari berbagai sisi, berbagai keperluan tak tercukupi. Karena dia ini mengalami rasa sakit secara kejiwaan. Bukan maksudnya sakit jiwa gila, tapi yaitu hatinya merasa sakit. Istrinya bajunya robek, dia sedih tak mampu membelikan. Anaknya sakit-sakitan, dia sedih tak mampu untuk membawa ke pengobatan yang betul. Misalkan, alhamdulillah pemerintah di sini baik, memberikan subsidi bagus sekali. Baik. Juga apa, rasa sakit di badan dia, mungkin untuk beli betadine pun tak mampu, atau beli Handy Plus tak mampu, misalkan, namanya orang fakir. Yang sifatnya adalah terus-menerus, yang tidak dialami oleh orang lain. Karena bernikmat-nikmatnya orang kaya dengan sesuatu yang tidak dimampui oleh orang miskin ini akan merasa kesakitan. Jadi makanya dinasihatkan oleh sebagian ulama, Anda baca di beberapa fatwa mereka itu, kita dinasihati untuk jangan menampilkan makanan-makanan sedap yang kita dapatkan, karena kasihan orang yang lain yang lihat status kita, mungkin dia sedih, oh sedap sekali dia makan Subway, saya saja untuk nasi lemak aja perlu puasa 3 hari misalkan, kan mungkin ada yang gitu. Atau mungkin bukan di sini tapi di negara yang lain, dan seterusnya, sampai ada yang membuat lawak itu, oh negara jiran kita mereka kebanyakan gula sampai sakit, kita aja cari gula perlu 10 hari baru dapat gula. Tapi itu lawak yang tak betul juga kan, seperti itu, tak semua seperti itu. Tapi boleh jadi ini disebabkan karena iklan yang nampak bahwasanya ya kalau kita sering menampilkan kekayaan-kekayaan, memang orang lain menyangka, oh negara kalian kaya berarti kalian hidupnya sedap. Baik. Sampai berapa kali anak dapat surat dari Yaman, surat dari beberapa negara itu, saya nak hutang sama antum, anak gila aja lah. Nah ini diantaranya, yaitu agar jangan sampai orang-orang fakir mereka merasa sakit hati karena melihat kita ini kaya dan sedap dan seterusnya. Karena memang jelas mereka akan sedih hati melihat itu, apalagi kalau anak-anaknya ikut menonton, nah, orang tuanya sedih. Baik, seperti yang disebarkan oleh sebagian masyayikh di dalam biografinya A'mash, Ma'ruf A'mash, muhadis besar yang fakir.
Nah, dua anak perempuannya datang meminta ini, minta itu. Anas bilang, oh saya belum punya apa-apa. Nah, anak perempuannya komplain ke ibunya, ibu dulu tak adakah laki-laki yang lain yang layak dikawini selain bapak? Ini lucu, kalau ibunya kawin dengan orang lain kok tak lahir lah, yang lahir orang lain lagi nanti. Memang ini adalah perkara yang mungkin dan boleh jadi akan berlangsung pada orang-orang fakir. Kemudian kata beliau di sini, apabila dia lapar atau anak-anaknya yang lapar, maka dia akan bersedih hati, hatinya akan merasa sakit. Kemudian apabila dia memakan makanan yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan sakit hati. Jelas, walaupun apa? Memang inilah yang dimampui, ya sudah kita makan. Sementara kalau orang lain mungkin apa? Oh ini tak sesuai, buang, kita cari yang lain, dan seterusnya. Ini namanya orang fakir dan ini perlu kesabaran. Kemudian apabila dia tidak memiliki pakaian atau hampir-hampir tidak memiliki pakaian, maka hatinya juga sedih. Apabila dia melihat kepada apa yang dimiliki dia di hadapan dia sekarang dan perkara yang dia khawatirkan di masa hadapan dan apa yang wajib dia persiapkan untuk menghadapi masa hadapan, dia sedih hati. Terutama yang sekolah itu, waduh ini sudah mau masuk sekolah, anak-anak belum beli kasut baru, belum beli baju baru, belum beli bag baru. Nanti mereka akan komplain, kenapa tetangga boleh beli, kita tak boleh. Nah, jelas orang tua akan sedih hati. Baik. Nah, itu yang memang mengikuti pola keuangan masyarakat sekolah, sehingga ya itu yang seringkali membuat orang tuanya bingung, akhirnya pergi ke ahlung, pergi ke rentenir kalau di Indonesia itu, dan seterusnya. Anak sukacita, tak tahu orang tuanya tercekik lehernya karena hutang banyak. Nah ini adalah pengorbanan orang tua agar anak tidak sedih dan dia juga tidak sedih dengan kesedihan anaknya. Ini banyak yang mengalami seperti itu. Kemudian kata beliau di sini, apabila dia mengalami cuaca yang sejuk, yang dia tidak mampu untuk menolaknya, dia juga akan merasa kesakitan. Ya wajar memang, menyakitkan di musim sejuk. Kata beliau, ini semua dan yang seperti itu adalah musibah-musibah yang mana kita diperintahkan untuk bersabar di dalam menghadapinya, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah di dalam musibah-musibah tadi itu. Wad-dharra, orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi ad-dharra, yaitu sakit. Dharra ini musibah di badan, iya sakit, dengan berbagai jenisnya. Boleh jadi berupa demam atau luka-luka atau angin kah? Ya mungkin angin yang membuat badannya kesakitan. Demikian pula rasa sakit di sendi-sendi badan, di anggota badan, sampai bahkan sakit gigi. Oh, Masya Allah, Syekh As-Sa'di sampai menyebutkan itu. Walaupun ini adalah sesuatu yang bagian sikit saja, tapi itu boleh mengganggu kita. Susah hafalan, susah berpikir, susah untuk meeting. Kalau orang sedang ada musyawarah tapi sakit gigi, ya mungkin cuti aja daripada nanti saya bicara salah-salah. Demikian pula sakit di jari-jari dia dan seterusnya. Ini semua memerlukan kesabaran di dalam menghadapinya, karena jiwa itu lemah dan badan akan kesakitan, dan yang demikian itu akan mencapai puncak kesulitan terhadap jiwa. Baik, ini menunjukkan sakit di badan itu akan berpengaruh kepada jiwa. Jiwa akan kacau, akan stres dan seterusnya karena sakit di badan dia. Secara khususnya apabila penyakit itu berlangsung dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Nah ini termasuk cabaran yang dialami oleh Nabi Ayub, menjadi salah satu teladan kita. Sakit bertahun-tahun sampai tidak ada yang menyertai beliau kecuali istri dan ada 2 teman yang mengunjungi di dalam Sahihul Musnad itu. Nah, jelas istrinya yang paling setia menemani. Yang lain satu daerah semuanya tak mau lagi mendekati beliau. Sakit bertahun-tahun dengan bau yang busuk dan seterusnya. Kata beliau di sini, maka sesungguhnya dia diperintahkan untuk bersabar dan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Ta'ala.
wahinal ba's, dan ketika terjadi peperangan, yaitu waktu pertempuran menghadapi musuh. Ini diperintahkan, musuh yang diperintahkan untuk kita memerangi mereka. Nah, kalau bukan musuh tak perlu dijadikan sebagai musuh. Musuh sudah sangat banyak, musuh kaum muslimin, tak perlu cari musuh baru. Karena yang namanya peperangan itu menimbulkan kesulitan yang paling tinggi terhadap jiwa. Makanya walaupun orangnya hebat, walaupun dia sudah punya kesaktian, coba disuruh untuk jihad di Yaman atau jihad di mana mungkin di Palestina, belum tentu dia mau itu. Oh, risiko lah, jangan-jangan musuh lebih hebat. Hanya orang yang mukmin, yang imannya tinggi, yang mampu untuk berjihad, jihad yang syar'i tentunya. Kemudian kata beliau di sini, dan seseorang akan merasa khawatir dan resah terhadap kematian, takut mati, atau takut karena luka-luka, atau takut jangan-jangan nanti ditawan oleh musuh. Maka ini semua memerlukan kepada kesabaran di dalam menghadapi itu semua, dan juga memerlukan keinginan untuk mengharapkan pahala, memerlukan adanya niat mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala, yang mana kemenangan dan bantuan memang hanya datang dari Allah Ta'ala semata. Dan itulah yang dia janjikan kepada orang-orang yang bersabar. Ulaika, orang-orang tadi itu semua, yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi, yang berupa akidah-akidah yang bagus, dan amalan-amalan yang mana ini adalah jejak dari keimanan, bukti dari keimanan, dan cahaya dari keimanan. Hasilnya adalah amalan. Dan juga pemilik akhlak-akhlak, yang mana akhlak ini adalah keindahan dari manusia, dan ini adalah hakikat kemanusiaan, yaitu dilihat dari akhlaknya. Kalau tak punya akhlak, tak ada perbedaan antara manusia dengan yang hewan-hewan itu. Mereka itulah orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka, karena amalan-amalan mereka membuktikan benarnya keimanan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka meninggalkan perkara yang terlarang dan melaksanakan perkara yang diperintahkan. Sebabnya apa? Karena perkara-perkara ini mencakupi setiap karakter kebaikan, baik itu secara tadammun, yaitu kandungannya memang itu, atau luzuman, yaitu secara konsekuensinya. Kalau yang tadammun yang disebutkan tadi, menegakkan sholat, menunaikan zakat, disebutkan secara langsung. Luzuman, konsekuensinya yaitu seluruh hak Allah dan juga seluruh hak makhluk diisyaratkan dari beberapa lafaz tadi. Karena yang namanya menunaikan perjanjian, masuk di dalamnya adalah seluruh urusan agama. Sebabnya apa? Karena ibadah-ibadah yang dinaskan, yang ditetapkan di dalam ayat ini adalah ibadah-ibadah yang terbesar. Berarti apa? Yang kecil-kecil pun masuk ke dalam isyarat ibadah yang tadi. Dan barang siapa melaksanakannya, maka dia lebih akan melaksanakan ibadah yang lain. Yang paling besar saja dilaksanakan, apalagi yang kecil-kecil. Ini isyarat. Kata beliau, mereka itulah orang-orang yang berbakti, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang bertakwa. Baru kemudian masuk ke sini ya. Dan telah diketahui pahala yang telah Allah Ta'ala siapkan sebagai balasan dari perkara-perkara yang tiga ini. Yang tiga apa? Yaitu orang yang berbakti, orang yang jujur, dan orang yang bertakwa, yang disebutkan dalam ayat itu. Berupa pahala di dunia dan pahala di akhirat yang tidak mungkin untuk diperinci di dalam pembahasan di sini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.